Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat jamaah majelis organisasi yang rahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurnya, nikmat yang di pagi hari ini Allah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah mengistiqomahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang di sanalah Allah turunkan rahmat, sebuah majelis di sanalah para malaikat hadir untuk mengaminkan doa-doa kita, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang disebut dengan majelis zikir kepada para penghuni langit, adalah mudah-mudahan kita tercatat termasuk orang-orang yang disebut-sebut Allah untuk para penghuni langit karena keistiqomahan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan tentu juga bisa menikmati lezatnya talaga haud yang bahkan diberikan langsung oleh tangan mulia Nabi kita alaihi wassalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali berjumpa untuk mengkaji tentang bagaimana keluarga kita yang setiap hari Senin dan Selasa didampingi, dibimbing oleh guru kita Bapak Haikal Hasan, dan alhamdulillah sudah ratusan episode ya kita lalui ngobrol tentang bagaimana keluarga kita, dan tentu keluarga yang berkah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang diliputi oleh iman dan takwa menjadi sebuah prinsip dalam membangun keluarga kita. Karena itulah zaman Allah ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semua bagaimana menghadirkan keluarga yang penuh sakinah mawaddah warahmah itu, yaitu sebuah keluarga yang tentu penuh dengan rahmat Allah, yang salah satunya karena keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu salah satu wujud dari ketakwaan dan sebuah kebiasaan kita bersama keluarga adalah kita menghadirkan keberkahan harta dalam kehidupan kita, dan mari kita sama-sama untuk menjadikan harta yang kita miliki harta yang penuh berkah, karena disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, di amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, di harta-harta kita yang kita miliki ini adalah ada hak untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta, dan inilah hak harta yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim dimiliki oleh orang muhsinin, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan alhamdulillah di pagi ini tentu seperti biasa admin biasanya nge-share untuk informasi QRIS-nya ya, informasi di manakah kita bisa berbagi dengan sesama dengan cara yang sangat simpel. Tinggal klik QRIS-nya, dan alhamdulillah dengan adanya teknologi ini kita memudahkan kita untuk bisa bersedekah dengan mudah, dan mudah-mudahan ketika kita rutin melakukannya, walaupun hanya misalkan sedikit, tapi ketika rutin disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adwamuha, ke istiqomahan yang kita melakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan inilah amal-amal yang selalu diingatkan oleh admin untuk kita semua, dan mari kita sama-sama untuk menghadirkan harta kita menjadi harta yang penuh berkah, salah satunya dengan harta yang kita bagikan untuk sesama, karena insya Allah sebagian yang diamanahkan oleh jamaah untuk kita kepada kami semua,
pada para pengurus MKI, salah satunya akan kami alokasikan untuk saudara kita di Gaza. Itu bantuan yang mungkin tidak seberapa, tapi ketika kita rutin setiap bulan kita berikan, mudah-mudahan menjadi bagian dari alasan bagian dari wasilah untuk menghadirkan rahmat atau cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya lagi yang akan menjadi rutin ya kita lakukan adalah berbagi dengan rumah tahfidz Al-Kausar, rumah tahfidznya Kuliah Quran Tuan Guru Suparman, dan itu di sanalah orang-orang yang sedang mentadaburi Quran, sedang berinteraksi dengan Al-Quran dari mulai menghafalnya, membacanya, dan juga mentadaburinya. Jadi bagian juga kita terus ikut mendukung program-program tersebut. Dan insya Allah di pagi ini kita akan membahas satu ayat dalam Quran yang disebutkan bahwa ayat yang begitu dikenal oleh kita semua, ada dialog Qawwamun 'ala Nisa, soal Nisa ayat 34 ya, bahwa laki itu adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga. Kenapa Allah memberikan keutamaan Nisa itu tadi, ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh perempuan terhadap keluarganya, perempuan dan juga anak-anaknya, istrinya dan juga anak-anaknya. Dan ini salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk para laki-laki. Tentu di balik itu adalah banyak tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang laki-laki, bukan hanya sekedar dia menjadi pemimpin, dan kewajiban besar yang akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah inilah yang akan dibahas oleh Babe Haikal, dan Babe sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat, Be? Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, kamera belum buka. Sehat walafiat. Seger. Alhamdulillah, Masya Allah. Seger. Saya turun ke mobil. Sekarang udah rapi, udah siap jalan rapi. Ntar kita ngobrol di mobil. Sambil di mobil saya close sebentar, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalamu ala rasulillah sayyidil amma ba'du. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, untuk sesuatu begini. Sudah sering sekali saya katakan, kalau nggak dipahami dunia, lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, kalau ente pikirin apakah sulit memahami itu, teman-teman sekalian? Tentu mudah banget, beneran mudah gitu. Yang Anda pikirkan itulah takdirmu, ya. Afkaruka akdaruk, ya, membacakan satu kisah yang indah banget dan pokoknya dia yang harus saya download. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wales, bisa diputar ya? Siapa ya? Ini ya, saya kirim ke Anda sesuatu yang penting banget, cuman beberapa menit kok. Sebentar, saya Yang 8926. 8926. Wait. All
foto, screenshot, you cut, yes, you cut. Ini saya kirim ke 8926. Anda putarkan sebentar ya, sebagai dasar ya. Ini pegangan saya soalnya. Wah, kelihatan nomornya. Udah saya kirim dua-duanya tuh Mas Holis. Boleh. Coba ya diperhatiin, diputerin sambil kita santai mendengarkan. Dengerin sedengar-dengarnya ya, dengerin sedengar-dengarnya. Belum masuk, Beh? Ya dengerin aja. Iya, siap. Dia jalan-jalan dulu. Dia muter-muter dulu baru masuk. Saya play, Beh, ya. Ya play coba di apa di video itu yang semua bisa melihat itu. Otakmu sebenarnya seperti proyektor. Setiap pikiran, keyakinan, dan visi yang kamu miliki adalah seperti kumpulan data film. Otakmu memproyeksikan gambaran batin ini keluar dan membentuk realitasmu. Jika kamu terus-menerus memutar ulang adegan ketakutan dan keraguan, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Namun disinilah letak kekuatannya. Seperti proyektor, kamu bisa mengganti filmnya. Gantikan adegan-adegan itu dengan gambaran kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Otakmu tidak bisa membedakan antara yang dibayangkan dan yang nyata. Ia hanya memproyeksikan gambar yang kamu berikan. Realitas akan terjadi pada film yang kamu putar di pikiranmu. Apakah kamu merasa sering mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain? Jika ya, kamu sedang terjebak dalam siklus ketergantungan pada validasi eksternal. Kenapa ini berbahaya? Setiap kali kamu mencari pengakuan, kamu secara tidak sadar memberitahu pikiran bawah sadarmu bahwa kamu merasa kurang, bahwa kamu membutuhkan hal-hal eksternal untuk merasa sempurna. Hasilnya, kamu terus menarik perasaan kurang itu ke dalam hidupmu. Ingat ini, hati dan jiwamu tidak akan pernah terisi oleh hal-hal fisik, karena jiwamu bukan dari dunia ini. Tidak ada benda, status, atau validasi dari dunia fisik yang dapat memenuhi kekosongan spiritual di dalam dirimu. Jadilah seperti matahari. Matahari bersinar tanpa meminta pengakuan. Ia tidak butuh perhatian untuk menjadi terang. Demikian juga kamu, cahayamu berasal dari dalam dirimu. Temukan kebahagiaan sejati dari dalam, bukan dari luar. Mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah aku mencari kebahagiaan dari dunia luar, atau sudahkah aku menemukannya di dalam diriku sendiri? Tahukah kamu kalau darahmu adalah alat yang memprogram takdirmu? Setiap pikiran yang kamu pikirkan, setiap emosi yang kamu rasakan, mengirimkan pesan kimia ke aliran darahmu. Pesan-pesan ini menentukan bagaimana tubuhmu merespons dan bagaimana pikiranmu melihat dunia. Ini yang disebut ilmu epigenetika. Ketika kamu fokus pada cinta, rasa syukur, dan kelimpahan, darahmu membawa sinyal penyembuhan yang mengaktifkan gen untuk pertumbuhan, vitalitas, dan kesuksesan. Tapi saat kamu dikuasai rasa takut, marah, atau ragu, darahmu membawa sinyal beracun yang justru mematikan gen pendukung kesehatan, seperti menginstal virus ke sistem tubuh. Pikirkan hal positif, rasakan rasa syukur, dan ucapkan kata-kata yang baik. Visualisasikan hidup yang kamu inginkan, dan biarkan darah membawa instruksi itu ke seluruh. Kesehatan dan kesuksesan dimulai dari pikiran. Metode dari Neville Goddard ini memang sangat cepat hasilnya. Bahkan bisa dikatakan sangat ajaib. Langkah pertama adalah ketahui dengan jelas apa yang kamu inginkan. Lalu, lepaskan keinginan untuk mendapatkannya. Jangan terlalu menginginkan atau merasa membutuhkan. Karena ingat, semakin kamu menginginkan, semakin sulit untuk mendapatkannya. Sederhananya,
Buat keputusan sekarang bahwa apa yang kamu inginkan sudah menjadi milikmu. Berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak mengizinkan pikiran negatif masuk dan menghalangi keinginan. Setiap malam, bayangkan dan rasakan bahwa apa yang kamu impikan sudah kamu miliki. Saran tambahan, coba gunakan binaural beats saat kamu bermeditasi dan fokus pada impian yang sudah ada dalam hidupmu ini. Jika kamu menutup mata, kemudian memfokuskan perhatian Kejadian terus pada mana kadir dia mana di kamu bambangnya. sebenarnya sedang energi pada hatimu sendiri. Kadir. Hati adalah pusat emosi positif seperti cinta, kepedulian, rasa syukur, inspirasi, dan kebebasan. Ketika kamu terus fokus pada hatimu, energi itu akan mulai mengalir ke otakmu. Apa yang akan terjadi? Pusat rasa cemas dan stres akan tertutup. Otak berpindah ke mode alfa. Dalam mode ini, kamu lebih mudah berimajinasi, melihat peluang besar, dan merasa bebas tak terbatas. Ini adalah gelombang energi dari hati yang menyentuh otakmu, memberi sinyal untuk jadi lebih kreatif, lebih bebas, lebih tenang, dan lebih imajinatif. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk melakukannya, agar hidupmu lebih selaras. Ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti, saya sehat, sembuh, utuh, dan lengkap, kata-kata itu bergetar dan membentuk air di dalam tubuh. Kita terdiri lebih dari 90% air, dan kata-kata kita membuat air ini membentuk kristal yang selaras dengan energi pertumbuhan. Getaran dari kata-katamu terikat dengan DNA-mu, menciptakan protein yang beresonansi dengan energi kata-kata itu. Kata-katamu menciptakan realitasmu. Gunakan kata-katamu dengan bijak dan biarkan mereka membentuk kesehatan dan realitas. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, mudah-mudahan sudah kami dari kata-kata itu kan. Orang yang berpikir di pikirannya gue gagal nih, susah, nggak bisa, kan segampang itu. So, apa yang mesti dipusingin, apa yang mesti diributin? Coba kiri Pak. Tidak kesini bahasannya ini bertentangan dengan yang selama ini kita yakini. Kita dengarkan, Mas Solis di open, dibuka, dibaca judulnya apa coba? Bentar. Judulnya ketika ayah tak mampu menafkahi keluarganya. Tak mampu, kemana mungkin Tuhan salah? Kan Allah bilang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa gitu. Jadi judulnya ini bertentangan dengan yang selama ini kita yakini, kita pegang. Ya. Tidak ada yang tidak mampu. I guarantee you, nggak mungkin Tuhan salah dalam menetapkan ayatnya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tak mungkin. Ya, nggak ada kata-kata tak mampu. Al-Arab biarin, Pak. Tak, nggak apa-apa biarin. Tak mampu. Ketika ayah tak mampu. Tak mau yang benar. Anda pasti mampu, cuman nggak mau berpikir positif, nggak mau memulai, nggak mensyukuri yang ada gitu loh. Akhirnya benar-benar jadi tak mampu. Mampuin. Anda cuman nggak mampu, nggak mau malu, merasa payah, merasa nggak bisa, merasa rendah, gitu loh. Jadi, wahai teman-teman sekalian, wahai kaum bapak yang hadir, buanglah pikiran itu. Start, mulai. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu hebat, jangan tunggu mampu. Emang kau kira anakmu menghargai kalau kamu kaya? Enggak ke situ.
Kau telah memupuk rasa dendam terus-menerus. Kau telah memupuk ini semua dengan merasa nggak bisa, merasa nggak mampu, nanti aja, kalau hebat, kalau jaya, kalau kaya, kalau mampu. Akhirnya nggak jadi-jadi. Tidak akan jadi. Mulailah dari yang ada. Datangilah dia. Walau cuma jalan kaki. Kalau perlu robek-robek tuh pakaian biar compang-camping. Dan lihat reaksinya. Kayak apa ketika ayahnya datang dengan compang-camping. Bukan dengan mobil mewah. Pikirannya itu loh yang salah. Datangi dengan kendaraan ojek atau kalau perlu dengan baju ojek. Kalau perlu dengan helm ojek, Gojek. Dan lihat reaksi anakmu. Itu yang mesti dilakukan. Bukan menunggu hebat, menunggu kaya karena ayah tak mampu. No, 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 no. Teman-teman sekalian, coba ikuti dulu dan rasakanlah takdir Allah yang sedang berjalan kepadamu. Oh, ini gampang. Oh, ini bisa. Oh, ini mampu. Oh, ini susah. Susah. Oh, ini ribet-ribet. Tenang, damai, rasakan pelan-pelan, slowly, but sure, mulai dari yang ada, semulai-mulainya. Anda akan menikmati betapa Allah itu penuh kasih sayang. Menggelisahi yang Anda belum dapat, itu merusak yang sudah Anda pegang. Saya ulangi sekali lagi. Menggelisahkan apa yang belum kau dapat, itu merusak apa yang sudah kamu pegang. Kan tidak sulit dicerna kata-kata ini kan. Jangan sekali-kali merusak yang kamu pegang dengan menggelisahkan sesuatu yang belum kamu pegang. Kau akan jadi orang yang dikatakan oleh Allah keluar dari langitku. Dan silahkan cari Tuhan selain aku. Kata-kata saya memang pedas hari ini ya. Cukup pedas saya rasa. Karena ya baru saya memperhatikan judulnya. Waduh, salah judul nih gitu. Salah konsep nih. Karena kalau konsep berpikirnya sudah benar, judulnya akan keluar ketika menunggu kesuksesan untuk menafkahi keluarga. Nah, gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari benerin pikiran kita. Benerin sebenar-benarnya sampai apapun yang diterima orang jadi baik. Apapun yang keluar jadi positif. Coba. Sesuatu yang apabila kau katakan, tapi itu menimbulkan ketidaksetujuan, simpan di mulut aja. Simpan di hati aja. Jangan keluar. Ya, sesuatu yang mungkin, jadi gini, jangan buka peluang untuk tidak disetujui orang. Nah, ini udah jam 6. Ya, saya sengaja nih ngomong ini sampai dengan jam 6 dulu. 3 menit lagi. Kesalahan dalam berpikir ini yang tadi dalam intro itu diputerin akan membuat aliran darah seolah-olah mengatakan kamu benar, yang lain salah, kamu harus bersikap begini, yang lain enggak, kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita terpolakan. Terpolakan, nggak mau terima nasihat orang, nggak mau dengerin orang, dan berbagai macam akhirnya itu. Karena itu, saya minta diputerin intro dulu, biar kita memahami itu. Nah, 2 menit ke depan. Jadi begini, sekali lagi, nggak ada sulitnya untuk menyimpan semua kata yang mungkin membuat orang sakit hati. Nggak ada susahnya. Simpan aja. Simpan aja. Ya, dengan santun, dengan santai, dengan asyik, jalani semua dengan tenang dan damai. Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi saya buat kalimat yang udah pernah ditulis oleh ibu-ibu di sana. Takdir itu kita yang buat. Allah setujui atau tidak. Ya. Proposal untuk kehidupan itu kita yang bikin.
Allah teken atau tidak. Gitu aja. Allah teken jadi, Allah nggak teken nggak jadi. Tapi kita mesti buat gitu. Dan buatnya dengan cara yang benar. Mulailah dari yang ada, bukan mulai dari yang nggak ada. Gue akan ini kalau ini. Itu kata-kata bullshit itu. Ya, gue akan ini kalau ini. Itu kata-kata brengsek, itu beneran serius. Kata-kata yang membuat kita nggak jadi apa-apa. Ya, gue akan ini kalau ini. Itu kata-kata yang tolong dibuang sejauh-jauhnya dari pikiran kita. Gue sekarang bisa lakukan ini. Itu lebih indah, lebih cakep, lebih keren. Buang semua yang tar loh. Kalau gue punya ini, baru gue ini. Gak bisa begitu. Tar, kalau gue bisa begini, baru begitu. Enggak. Orang-orang yang berpikir seperti ini, maaf, dialah orang susah selama-lamanya. Percaya sama saya. Tapi kalau dia berpikir tenang, damai, semua orang menyukainya. Saya ulangi ya, semua orang menyukainya. Sekali lagi ya, semua orang senang padanya. Semua orang yang di dekatnya tenang dan damai bersamanya. Itu. Kalau orang di sekitarnya menganggap dia ancaman, ya udah, nggak jadi. Jam 6. Oke, sekarang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teman-teman sudah masuk. Sudah saya masukin tuh. Semua hal-hal positif yang oke sebagai persyarat hidup udah saya masukin. Sekarang jam 6 mulai kebapaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, di dalam pikiran anak kita berkecamuk berbagai macam persoalan. Ada soal rumah, ada soal PR, ada soal sekolah, ada soal makanan, ada soal minuman, ada soal jerawat, ada soal gemuk, ada soal hal-hal sensitif lainnya. Semuanya bayangkan ada dalam pikiran anak kita. Semua ada dalam otak anak kita. Dan salah satu di antaranya itu adalah ada kita. Udah mulai ngeri ya bahasannya ya. Ya, di antara semua problem yang ada dalam pikiran anak kita, ada kita. Sekali lagi dengerin. Coba dengerin. Dalam pikiran anak kita ada kecemasan. Sekolahnya, bayarannya, baju seragamnya, sepatunya. Ada lagi soal fisiknya. Ketombenya, jerawatnya, dan berbagai macam hal sensitif lainnya. Ada lagi soal lingkungan. Teman-temannya, buliannya, PR-nya, gurunya, kepala sekolahnya, wali kelasnya, musuhnya. Dan di antara pikiran-pikiran anak kita itu, tahu-tahu terselip celup nama kita. Apakah kita membawa ketentraman padanya atau menambah gelisah padanya? Apakah nama kita jaminan untuk membuat dia tenang dan damai atau nama kita membuat tambah ribet kehidupannya? Maka kalau kita tambah ribet, maka kita berada dalam gulungan yang besar yang bernama problem. Dan Anda nggak akan pernah bisa selesaikan problem itu. Berada dalam lingkup yang gede, ada dalam jerawat dan ketombenya, ada dalam rambut rontoknya dan sepatunya yang belum diganti-ganti karena udah kotor dan jelek. Ada. Lalu gimana dong? Start. Mulai. Dan kalau umpamanya mulai itu dengan kekayaan, mulai itu dengan kemapanan, mulai itu dengan kesuksesan, ya nggak jadi ya Allah ya Rabbi. Saya tidak sekali
bawa ke rumah berkata, terpaksa hari ini nggak ada jajan. Nggak sekali, berkali-kali. Dan melihat respon anak, dia makin sayang tuh. Dia makin kenceng doanya tuh. Jika ayah tak mampu, judul kita ya, jika ayah tak mampu memberi nafkah, ayah mampu memberikan pelukan, ayah mampu memberikan ciuman, ayah mampu mengelap keringatnya di jidat, ayah mampu mendatanginya walau dengan baju dan helm Gojek, walaupun action semata. Ketika ayah tak mampu memberi nafkah, ayah mampu menenteramkan hatinya. Ayah mampu meminta maaf padanya. Maafin ayah ya nak. Ayah mampu. Tapi ayahnya nunggu kaya, nunggu mampu. Wahai teman-teman sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat CMKI yang saya muliakan, rubah dong cara berpikirnya. Tidak sekali. Tidak sekali saya lakukan ini kepada anak-anak saya. Bulan ini kita nggak bisa ke mall. Bulan ini papa nggak ada uang sama sekali. Bulan ini maafin papa ya Sah, kamu nggak bisa jajan. Bulan ini Alia maafin papa ya, kamu nggak bisa les di English first di IF. Kami ini kamu pray dulu ya, kamu libur dulu ya. Papa nggak ada uang sayang. Nggak sekali itu saya katakan pada anak saya. Bahkan sering mobil saya taruh di tempat lain dan mengatakan mobil papa jual. Dan apa yang saya dapat? Pelukan yang lebih indah dari menampakkan jajan padanya. Ya. Pelukan yang lebih nyaman dari gelimang duit. Jadi teman-teman sekalian, this is today to change. Change your mind, change your brain, change. Supaya kita bisa menampakkan kebaikan. Supaya kita bisa menampakkan keindahan. Wahai Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sudah mulai terasa kan? Sudah mulai terasa action yang akan Anda lakukan? Kalau sudah, congratulations. Selamat, saya ucapkan. Anda telah menjadi ayah baru. Anda telah menjadi bapak yang indah. Bapak yang mengerti. Bapak yang mengasihi anak-anaknya bukan dengan menunggu kaya, menunggu mapan. Justru kau mulai sekarang baru kebuka rezekimu. Justru kau mulai sekarang baru kebuka kesuksesanmu. Justru kau start sekarang akan terbuka pintu-pintu keberkahan. Start today. Start now. Udah berulang kali saya katakan. Maka akan terbukalah pintu-pintu keberkahan. Start sekarang juga. Akan terbuka pintu-pintu keberkahan. Mulai sekarang juga akan terbuka keindahan demi keindahan. Ayolah Bapak Ibu sekalian. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu hebat, jangan tunggu mapan. Ketika ayah tak mampu memberi nafkah. Karena nafkah yang dimaksud bukan hanya uang. Bukan hanya datang dengan mobil yang indah. Bukan hanya datang dengan
segala macam. Ya, bukan hanya datang dengan segala macam kemewahan dan hadiah. Kau kira center class. So, Bapak Ibu sekalian, dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak berpanjang kalam. Saya rasa cukup. Saya mohon komentar. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Memang, alhamdulillah. Jadi judul ini membuka ruang diskusi yang banyak, Mbak ya. Karena antara realitas yang harus kita bongkar, atau seperti kata Babe, ini sebuah realitas yang salah yang harus kita bongkar dengan cara kita mengubah mindset ya. Mengubah mindset pikiran kita yang ternyata Allah tidak salah ketika mencantumkan sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 34 itu. Ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga. Dan ada kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki, dan salah satunya adalah kemampuan untuk memberikan nafkah. Dan itu adalah sebuah janji Allah ya, Mbak ya, yang telah Dan di Allah. situ bukan nafkah, Mas Khalis. Hmm, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, nggak ada urusan nafkah. hmm, Qawwam itu tidak ada urusan nafkah. Qawwam di situ pelindung, penyejuk hati itu qawwam. Pemimpin itu rais. Cuman biar gampang ditulis terjemahannya, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin. Yang memberi ketenangan, qawwam, yang memberikan kesejukan, yang memberikan pelukan, yang memberikan kedamaian. Maaf, bapak yang nggak bisa apa-apa, diam di rumah, stroke, kakinya pengkor, kakinya buntung, dua-duanya, matanya buta, tangannya nggak ada. Tapi dia ada di rumah, itu bisa memberikan ketenangan buat anak dan istrinya. Apalagi yang punya kaki, yang punya tangan. Qawwam di situ bukan pemimpin. Qawwam di situ adalah laki-laki itu memberi kedamaian, memberi kesejukan, memberi pelindungan, memberi ketenangan, memberi apapun gitu. Gitu. Jadi pahami secara utuh. Kalau di situ duit, kalimatnya bukan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa gitu. Ar-rijal nafkah 'alan nisa wa ahlu. Ayo pahami dengan baik Qur'annya. Udah sering saya katakan, dan ini udah edisi yang keberapa kali. Qawwam itu bukan semata-mata memberi nafkah. Itu bagian dari memberi nafkah, oke. Qawwam itu bagian dari memimpin, dari melidia. Tapi di situ pelindung iya, penyejuk iya, penentram iya, gitu loh. Dan tanya deh anak-anakmu deh. Yang memberikan ketentraman itu duit. Ya, salah satunya iya, tetapi itu salah 9 lah barangkali. Ketika datang dengan pelukan, ngelap keringatnya di jidatnya, itu very, very beautiful. Gitu loh. Itu very, very sweet gitu loh. Ketika memeluknya, ketika merangkulnya, itu very, very indah. Sangat beautiful. Ayo, ayo, mulai bismillah. Menangislah di depan Allah Subhanahu wa taala di saat duha ini. Menangislah dengan pikiran-pikiran yang kadang kita pikirkan jelek. Menangislah. Bertaubatlah setaubat-taubatnya dengan semua kesalahan. Say sorry itu indah. Maafkan aku ya nak. Itu. Allahu Akbar. Maafkan papa ya nak. Aduh keren banget. Maafin ya nak. Waduh luar biasa. Ayo lakukan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik nih, Mbak Rini. Silakan Bu Rini yang sudah resen ingin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babe, apa kabar? Be, sehat? Alhamdulillah. Azwar ini kapan mau main untuk nawarin apapun di kantor saya? Asik. Aku menunggu Babe kesediaannya kapan tinggal kita japrian, Be. Siap. Punten, Babe, ini apapun juga buat saya, Babe orang yang paling saya hormati lah. Gimana pun juga sudah bilang dari awal. Be, izin nanya ya.
Kan waktu kita nikah ada janji yang diucapkan sama suami kita bahwa akan memberikan ya ibaratnya menjaga, menafkahi dan juga ada hukumnya kan Be, kalau beberapa Ya, waktu tidak diberikan nafkah sang istri boleh menceraikan, minta cerai, bicara gitu kali ya Pak ya, ya. Nah, ya, apa yang terjadi kalau tadi kan Babi bicara dari sisi laki-laki ya Be. Apa ya. yang harus dilakukan oleh perempuan kalau memang bertahun-tahun dia akan menjadi tulang punggung keluarga? Sekalipun Oke, sang laki-laki sudah terus diingatkan tapi tidak berubah Be. oke. Memang di sisi yang perempuan, istri akan mengatakan semoga inilah tiket surgaku tanpa Iya, hisab. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri ya, Be, kita manusia biasa yang akan terus mengeluh pada akhirnya kan. iya, Merasa iya. ngelihat kiri kanannya kok suaminya ngasih Oke, istrinya, kok oke, teman saya dikasih gitu. oke. Mohon arahannya, Be, apa yang harus Good, dilakukan oleh sang good, istri? nice, nice, nice. Very Terima good. kasih. I got ini. Satu lagi, Be, izin. Hari ini saya izin mengundang sahabat saya, Poppy Amalia. Mbak Poppy nanti mungkin bisa say hi sama Babe Haikal, Mbak Poppy. Oke, Thank you, Be. oke, good, good. Pertanyaannya keren banget ini, Pak Azwan ini, Mbak Rini. Begini, pada waktu akad nikah kita membacakan yang disebut sigat taklid. Sigat taklid kita bacakan apabila saya meninggalkan istri saya berturut-turut, tidak memberi nafkah 4 bulan lamanya, ya, apa namanya, lahir dan batin, ya. Jadi ada lahir dan batin. Lahir nggak sama sekali, batin nggak sama sekali. Nah itu si istri boleh, ya. Lahir nggak, batin terus dapat, nggak ada, jangan dulu. Ya, batin nggak dapat, lahir dapat, jangan dulu. Ya, kalimat lahir dan batin sepaket dulu. Ya, baik. Karena itu bagian daripada kebutuhan. Sekarang, lahir enggak, batin enggak. Sebulan disabar, 2 bulan disabar, 3 bulan disabar, 4 bulan disabar, 5 bulan disabar, setahun disabar. Dan dia masih pada level, ini mungkin surgaku. Oke. Itu saya katakan level tertinggi dari sebuah keimanan seorang wanita. Mbak Rini dan kawan-kawan, level tertinggi. Anda boleh melakukan tuntutan dan tidak mengapa. Hanya ada level di bawah daripada level pertama itu tadi. Jadi, Anda nggak masalah untuk menuntutnya. Nggak masalah sama sekali. Ya, Anda mengatakan, oke, cukup sampai di sini, saya akan gugat Anda. Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Ya, biar dulu di sini saya. Ya. Terima Tolong. kasih, Be. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Saya katakan, tenang, damai saja, sabar saja, tidak masalah sama sekali. Kalau Anda lakukan itu. Sebab apa? Sebab agama membolehkan. Sebab agama mengizinkan. Ya, mau buka? Mau buka dulu? Buka aja dulu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Oh, ini tolong. Tolong. Saya di sini dulu sebentar. Saatnya belum sarapan nih. Ada apaan? Hah? Hah? Hari Senin kan. Oh iya. Ya udah. Taruh dulu, sini dulu. Oh, di bawah aja nggak apa deh. Di bawah aja, di bawah aja. Di bawah aja, bismillah. Allah Akbar, baru turun ini. Ya, depan ini. Boleh, yang ada aja ya. Sekali lagi Mbak Rini ya, dan teman-teman sekalian. Memang Anda berhak melakukan, Anda berhak menuntut, Anda berhak meminta, Anda berhak, itu hak antum semua. Tapi saya cuma sampaikan pada level yang mana. Saya belum sanggup. Saya berada pada level yang ini saja. Nggak apa-apa. Saya berada pada level, oh kalau naik lift mati, naik tangga aja. Kalau masuk lift, videonya mati. Jadi saya naik tangga, asik. Jadi teman-teman sekalian yang sambil saya lanjutin dan saya mendengar, tolong, boleh hari ini, nggak ada masalah, ya. Jadi yang udah terjawab ya, udah terjawab. Yang kedua apa tadi pertanyaannya saya lupa.
Enggak, saya minta izin saya masukin sahabat saya di Majelis Oh Quran iya, salam Indonesia, Mbak Bu Popi. Popi Assalamualaikum Pamaga. Mbak Popi ya. Mbak Popi, assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam Babe. warahmatullahi wabarakatuh. Babe. Jadi ada lagi silahkan sebelum saya duduk dan nyelesain PR-PR yang harus saya selesaikan di pagi-pagi ini. Silakan jamaah yang ingin sharing lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Be masih praktek Be, kalau misalnya pulang harus bawa ya paling somai apa ya 3.000 5.000 gitu. Nah itu Iya, bermakna Itu udah banget keren ya buat Zaidan gitu. itu udah keren banget. Masih Jadi ingat pulang tuh. bawa hadiah gitu. Iya, itu udah keren banget, Pak Dokter. Itu udah keren banget. Keren banget. Dan itu pasti dengan keikhlasan itu ditunggu sama anak tuh luar biasa itu. Siap Be. Sama Mantap. komentar Be. Berarti Komentar, Babe silakan. jantung masih aman Be. Naik ke atas tangga sambil ngobrol, sambil ngomong, tapi nggak ngos-ngosan Be. Aman. Check up sederhana. Mantap, terima kasih Dok. I love you Ya. Dok. Betul. Saya pernah periksa organ dalam, saya pernah periksa check up semua. Alhamdulillah dokternya bilang ini Babe badannya sih masih organ umur 30-an gitu katanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap, lanjut. Silakan yang lain. Bu Nini mungkin yang sudah open mic, silakan Bu Nini. Atau Bu Popi. Ada Ibu Nirwana, apa kabar? Mbak Nini, Mbak Popi. Alhamdulillah baik, Be. Mau nanya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi yang buka cuma 6 orang nih. Ya silakan Bu Popi. Ya, saya mau nanya nih kalau misalnya nih tadi ya, kan Mbak Rini udah menyatakan ya, kalau misalnya bagaimana seorang istri hukumnya kalau si suaminya ini tidak menafkahi udah bertahun-tahun gitu. Nah, kalau tadi kan Babe menyampaikan bagaimana kalau mereka misalnya mindsetnya diubah nih. Mulai dulu aja, jangan takut malu, jangan jangan merasa, nggak bisa, karena kita harus jangan seuzon lah dengan Allah gitu kan, harus meyakini. Nah, ini kalau konsepnya mindsetnya udah dikasih tahu berkali-kali. Bahkan istrinya ini, jadi saya kan latar belakang saya psikolog, jadi ada pasien lah gitu kan, yang kondisi seperti itu. Istrinya tuh sampai dia ngajakin suaminya tuh berbisnis sama dia. Jadi artinya, ikut aja deh Bang usahanya ngebantuin, tapi nggak mampu juga gitu loh. Udah disemangatin tiap hari, nggak juga. Jadi ngeluh aja, "Gimana ya, saya nggak mampu, saya nggak bisa," gitu-gitu. Jadi posisinya, "Ya udah kalau kamu nggak bisa nerima saya, ya udah saya memang begini orangnya, terus gimana?" Nah, Ya itu udah, ya udah. Berarti tahun. ya, ya. Ya, itu yang saya jawabnya, jawaban saya masih sama tadi. Pada level berapa, pada level apa Anda menerimanya? Ya, Anda boleh dengan suami yang seperti itu diizinkan oleh agama untuk menggugat gitu loh ya. Diizinkan dan biasanya ke hakim ya, ke hakim, wali hakim akan menilai, akan melihat dia yang lebih paham terhadap peradilan agama itu akan mengabulkan gugatan Anda atau tidak begitu. Tetapi kalau si laki-laki itu punya harga diri, ketika Anda mengatakan saya ingin ini, ya udah jadi, mestinya gue jabanin gitu. Nah, Nggak pakai nunggu, si nggak istri pakai nunggu pengadilan gitu. istri itu apakah perlu tetap melayaninya, mengasih makan, mengurusin semuanya, harus sabar, harus apa nih, tetap harus melakukan itu apa enggak? Dan sebagai psikolog, apakah kita dosa nih untuk kalau menyarankan nantinya mereka harus berpisah? Selama belum cerai, wajib melayaninya. Maaf, dia di tempat tidur pun, dia udah di kasur pun, dia udah nggak ngapa-ngapain pun, selama Anda rela, Anda ikhlas menjadi istrinya, ya wajib menyuapinnya. Ketika hukum cerai itu jatuh, ketika sudah jatuh talak dan cerai, maka di saat itulah baru Anda tidak ada kewajiban untuk melayaninya.
Selama berstatus suami istri tetap wajib dong, nggak boleh berdosa itu. Masalahnya adalah ketika Anda gugat cerai dan hakim, dalam hal ini hakim ini kan walinya Allah Subhanahu wa taala dalam memisahkan Anda. Dan ketika Anda salah, ketika hakim salah, ya, ketika siapapun lah yang salah mengambil keputusan, maka Anda tuh si hakim itulah yang dibebankan dalam keputusan yang diambil dengan tepat atau tidak. Saya pun bukan orang yang tepat untuk mengatakan yes or no dalam sebuah perceraian. Gitu. Hakimlah yang punya pengalaman, hakimlah yang punya otoritas dalam menentukan, karena memang wali hakim gitu ya. Pengadilan, wadi kalau zaman dulu tuh ya wadi. Jadi ketika masih berstatus suami istri wajib melayani. Ketika sudah tidak, ya disitulah Anda sudah tidak dan tidak perlu lagi melayani ketika hukum cerai telah jatuh. Begitu kurang lebih. Anda pada level mana mau menjadikan ini sebagai pintu surga, itu level tertinggi, atau saya hanya ingin menuntut hak saya bahwa saya juga berhak menuntut cerai. Itu juga tidak disalahkan dalam agama. Dua-duanya benar juga. Seperti kita saat inilah ya. Ada yang strict to the point, ada yang hanya bisa melaksanakan 5 waktu sholatnya itu minimal gitu ya. Ada yang strict to the point, saya harus 50 waktu sebagaimana yang pernah Allah bebankan. 50 waktu itu di samping 5 yang ini ada waktunya duha dijalanin, rawatib dijalanin, muakkad dijalanin, ghairu muakkad dijalanin, tahajud dilayanin, witir dijalanin, semua dijalanin sehingga total menjadi 50. Nah, itu kan levelnya beda-beda. Ada level ibadah begitu. Ada level untuk suami ya kayak gitu juga. Menerima apa adanya apapun yang terjadi atau memutuskan. Itu tergantung levelnya aja. Baik, Bu Dian, silakan Bu Dian. Makasih, Be. Iya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe mau nanya, suami saya kan meninggal 6 tahun yang lalu. Setelah saya menguruskan semua administrasi akte kematian, hutang piutang, pokoknya inilah asuransi dan segala macam selesai. Step berikutnya tuh apa ya, Be? Maksudnya step-stepnya itu skala prioritasnya tuh apa? Itu aja, Be, pertanyaannya. Terima kasih, Be. Skala berikutnya kawin lagi. Karena saya nggak tahu jadi saya harus menggantikan posisi sebagai bapak gitu. Saya kadang juga suka nanya sama teman saya laki-laki gitu, apa ya sebagai bapak tuh saya harus ngapain gitu. Karena saya kan merangkap sekarang nih bapak dan ibu gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, saya serius. Kalau setelah semua beres itulah open your heart. Open your heart. Ada laki-laki di luar sana yang menantikanmu gitu ya. Mungkin dia nggak berani, mungkin dia nggak enak, mungkin dia nggak mau langsung dan sebagainya. Open your heart pertama kali itu. Jangan tebar pesona juga. Tapi open your heart gitu ya. Justru nggak bisa move on, Be. Nah, ya. Kalau saya. Oke, kalau itu pilihanmu nggak ada masalah. Itu pilihanmu ya. Oke, nggak usah move on. Oke, itu pilihanmu. Tetapi yang perlu dipahami adalah jangan juga mengambil alih bapak gitu. Jangan mengambil alih bapak, walaupun sudah nggak ada. Jangan sebagaimana ayah, sebagaimana suamiku suka, nggak usah. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Nggak perlu juga untuk betulin genteng, ya. Nggak perlu juga untuk masang bohlam, nggak perlu juga gitu ya. Saya melakukan itu loh, Be. Allah Akbar. Serius? Serius. Karena kayak kemarin masalah rumah aja ya. Rumah bocor, saya harus cari tukang sendiri. Karena biasanya apa-apa saya tinggal ngomong, dia yang akan cariin gitu semua masalah rumah. Tapi sekarang semua saya sendiri. Iya. Betapa beruntungnya anak-anakmu itu ya, punya ibu yang tough, yang kuat, yang hebat seperti kamu itu ya. Betapa beruntungnya. Nah sekarang tetap saja pada kondisi yang ada ya. Yang penting kalau boleh saya sarankan jangan ditinggalkan, langsung say yes dan do it gitu ya. Zikir berjamaah dengan anak-anak habis tahajud sampai subuh. Aduh. Itu power, the most beautiful power. Insya Allah, Be.
Ya, itulah sumber kekuatan di atas segala kekuatan. Terus terang, saya harus cerita nih sama Anda sekalian. Istri saya itu sekarang lagi sakit. Anak saya juga. Tapi tadi malam tetap kami tahajud. Tetap kami ngaji. Tetap kami zikir. Saya bangunin dengan lembut. Saya bilang, yang kita zikir sebentar aja. Gitu saya bilang. Dia bilang, iya. Yuk. Dia lagi sakit. Dan dia bangun di belakang saya. Dan habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidur lagi. Dia zikir sambil tidur. Jadi yang saya mau sampaikan, seberat apapun jangan ditinggalin tuh. Karena zikir bareng-bareng itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Ya, Ibu jalanin seperti itu, Allah akan berikan kekuatan berlipat ganda pada Ibu. Insya Allah, Be. Kita lanjutin besok ya. Ya. Terima kasih, Be. Masya Allah. Masih banyak respon nih, Be, yang ingin sharing dan juga bertanya nih, Be. Disimpan, Mas Khalis disimpan. Ya. Ya, saya 6.30 udah janji, saya kumpulin ini, staff-staff saya kumpulin, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman anak-anak di bawah saya ini. Semua saya panggil semua, 6:30 dan 6:30 saya udah sampai, saya bilang, dan teman-teman udah nunggu, ada brief yang bagus yang ingin saya sampaikan pada staff-staff saya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Be. Insya Allah, kita lagi besok. Sampai besok ya. Insya Allah. Mudah-mudahan disimpan ya, responnya sama pertanyaan disimpan. Besok kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Kajian ini bisa share juga ke suaminya, ke pasangannya, dan juga mungkin ada kakaknya atau adiknya yang laki-laki ya, menjadi inspirasi. Tentu ini sebuah kebaikan kan, mandala ala khairin falahu ini. Jadi barang siapa yang menjadi fasilitator atau menunjukkan kepada orang lain kebaikan, maka dia akan mendapat pahala kebaikan itu sendiri ya. Jadi inilah bagaimana kita sama-sama saling mendukung, saling memotivasi, saling memberi inspirasi dalam kajian ini. Dan alhamdulillah syukurlah jazakumullah khairan katsiran atas semua keterlibatannya jamaah yang Allah, tidak hanya mendukung dalam program kajian ini, kita juga ikut menyebarkan kepada jamaah yang lain ya, ke tetangganya, saudaranya, dan tetap ingin bisa berbagi, ingin mendapatkan kebaikan dengan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang terus Allah limpahan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Dan tentu insya Allah kita akan kembali bertemu dengan Bapak Haikal besok hari. Mudah-mudahan Allah mampukan kita dan Allah sehatkan kita, dan insya Allah ini sebuah kebaikan yang terus kita tebarkan ya untuk orang lain. Dan tema tentang keluarga menjadi tema yang tidak pernah henti-hentinya, karena menjadi sebuah persoalan yang terus kita hadapi di sehari-hari kita. Dan inilah yang insya Allah menjadi bagian dari bagaimana kita memanai keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini. Tentu bagaimana kita mengikuti dari ajaran Rasulullah SAW. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
واجعله لنا حجة يا رب العالمين